Sehabis Allah mimpin bangsa Israel ngelewati Laut Abang, Allah ngajak dia wong ngelewati padang gurun, terus ke Gunung Sinai. Ini nih gunung yang sama di mana Musa nyingok semak yang berkobar-kobar. Laju wong-wong tu negak ke kemah di kaki gunung tu. Uji Allah ke Musa juga wong-wong Israel. Amun kamu nurut sama omongan aku, juga berpegang teguh sama perjanjian aku, kamu bakal jadi milik aku yang berego. Kamu bakal jadi bangsa yang suci, juga kerajaan yang penduduknya imam galuh. 3 hari habis tu, pas wong-wong Israel lah nyiap ke diri, Allah turun ke puncak Gunung Sinai dengan guntur, petir, asap, juga suara trompet yang besar. Cuman Musa yang dibolehkan untuk naik ke gunung tu. Di situ Allah bikin perjanjian ke wong Israel, terus ngomong cak ni. Aku ni ialah Allah, Tuhan kamu. Aku yang lah menyelamat ke kamu dari perbudakan di Mesir. Jangan nyembah makhluk ilahi lain. Jangan bikin berhala-berhala, terus jangan nyembahnya. Soalnya aku, Allah, ialah Tuhan yang cemburu. Jangan nyebut nama aku dengan sembarangan. Ingatlah untuk jaga kesucian hari Sabat. Artinya, kamu ngerjo kegawean kamu selama 6 hari baik. Soalnya hari yang ketujuh ialah hari istirahat untuk ingat Allah. Hormatilah abah sama emak kamu. Jangan bunuh. Jangan berbuat mesum. Jangan maling. Jangan motai. Jangan pengeni bini sesama kamu. Rumahnya juga apa baik yang dia punya. Habis tu Allah nulis 10 perintah Allah ni di 2 ikok lempengan batu, terus diinjuk kenyo ke Musa. Allah juga ngenjuk ke banyak hukum sama peraturan lain untuk dituruti. Amen wong Israel nuruti hukum-hukum tu, Allah berjanji bakal berkahi juga ngelindungi dia wong. Tapi amen dia wong dak nurut, Allah bakal ngukum dia wong. Allah juga ngenjuk penjelasan pasal kemah yang harus dia wong bikin. Kemah tu disebut kemah pertemuan. Di jero kemah tu ada sikok hordeng besar yang misah ke ruang depan dari ruang belakang. Katik yang boleh masuk ke ruang belakang tu, kecuali imam besar. Soalnya Allah tinggal di situ. Siapa baik yang melanggar hukum Allah, dia wong harus gawak sikok binatang ke meja persembahan yang ada di depan kemah pertemuan untuk jadi persembahan ke Allah. Binatang tu bakal disembelih terus dibakar di pucuk meja persembahan. Darah binatang yang dikorban ke tu nutupi dosa wong tu, terus bikin dia bersih di hadapan Allah. Allah milih Harun sama keturunannya untuk jadi imam. Harun ni ialah dulurnya Musa. Seluruh wong Israel setuju untuk nuruti hukum yang lah Allah enjuk ke dia wong. Dia wong setuju untuk jadi umatnya, juga untuk nyembah Allah baik. Selama puluhan hari, Musa ni ada di puncak Gunung Sinai lagi ngomong sama Allah. Wong Israel ni lama lek nunggui dia balik. Jadi dia wong gawa emas ke Harun, terus minta dia bikin berhala untuk dia wong. Dengan cara ni, dia wong bikin dosa yang jahatnya. Jadi Harun bikin berhala dari emas dengan bentuk anak sapi. Wong Israel mulai nyembah berhala tu dengan gilo-giloan, terus ngenjuk korban ke berhala tu. Laju Allah marah nian karena dosa dia wong,
terus berencana untuk ngancur ke dia wong. Tapi Musa berdoa untuk dia wong. Terus Allah dengar ke doanya. Laju Allah urung ngancur ke dia wong. Pas Musa turun dari gunung terus nyingok berhala tuh, Musa maranian sampai-sampai mecah ke lempengan batu yang lah tertulis 10 perintah Allah. Laju Musa ngancur ke berhala tuh sampai jadi bubuk. Terus dia nguntal ke bubuk tuh ke banyu. Terus maksa dia wong minum banyu tuh. Habis tuh Allah datang ke bencana ke wong-wong tuh. Laju banyak wong yang mati. Musa bikin lempengan batu yang baru untuk ganti ke yang lama yang lah dihancurkannya. Habis itu, Musa naik gunung lagi, terus berdoa ke Allah, supaya Allah ngampuni wong-wong tuh. Allah dengar ke doa Musa, terus ngampuni dia wong. Terus Musa turun lagi dari gunung tuh, gawak 10 perintah yang lah ditulis di lempengan batu yang baru tuh. Akhirnya Allah mimpin wong Israel dari Gunung Sinai ke tanah perjanjian.